Halo, selamat pagi. Kalau masih ada jemaat yang ada di bawah, boleh masuk. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik semua, kita akan mulai ibadah minggu pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di gereja maupun di rumah yang mengikuti ibadah melalui Zoom, mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk kita bisa masuk di dalam ibadah minggu pagi ini. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus yang kami sembah, kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari ini, oleh karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam setiap hidup kami, boleh membawa kami hingga saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Kami boleh melewati hari-hari kami dengan sukacita. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak penderitaan yang kami lalui, tetapi kami percaya oleh karena pertolongan Tuhan telah memampukan kami untuk melewatinya. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa tubuh kami, jiwa, roh kami, untuk kami datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, Engkau melawat setiap kami. Kami yang rapuh, kami yang penuh dengan dosa, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh layak di hadapan untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Dan biarlah melalui ibadah pagi hari ini kami dikuatkan kami disegarkan kembali melalui firman-Mu yang akan diberikan. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah minggu pagi hari ini. Kami membawa jemaat-Mu yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, ataupun jemaat-Mu yang tidak bisa mengikuti ibadah di tempat ini. Kiranya Engkau juga melawat mereka ya Tuhan, mau memberkati mereka. Dan kami juga membawa doa untuk setiap penelayan yang mengambil bagian di dalam ibadah pagi hari. Tuhan juga memberkati. Dan biarlah kami semua jemaat boleh menikmati ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, dan akhirnya kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu hormat bagi Allah Bapa. Penghibur ketiganya yang
Tundukkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 12 ayat yang keempat. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Silakan duduk. Saya mengajak untuk anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan menyanyi bersama. Anak-anak sekolah minggu akan menyanyi. Kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita semua ikut menyanyi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini anak-anak-Mu sudah siap untuk beribadah siforsi. Mereka bersukacita karena setiap hari mereka bersama dengan keluarga berjalan serta Yesus. Dan hari ini mereka akan mendengar lagi cerita firman Tuhan yang akan menguatkan iman mereka, yang akan menopang mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami ini Tuhan, Engkau berkati semua guru yang akan mengajar hari ini. Dan biarlah sukacita yang Tuhan berikan mereka dapat terima. Dan kami berdoa biarlah Engkau memberkati anak Joy yang berulang tahun. Biarlah Engkau juga memberkati pertumbuhannya. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memujikan pujian sebenarnya aku tak layak sebagai pengantar untuk kita boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan.
ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil aku, ya domba Allahku, datang. Ini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku, datang. Mari kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Tuhan. Biarlah kita memasuki ibadah hari ini dengan hati yang sudah lega, jikalau kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan dosa-dosa yang sudah kita lakukan dalam 1 minggu yang sudah kita lalui. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mengakui segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Dalam 1 minggu yang sudah kami lalui, kami kurang mengucap syukur pada Tuhan. Kami kurang memberi waktu untuk bersekutu. Kami marah, kami emosi terhadap orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah hari ini, sebelum kami melanjutkan ibadah kami, Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Segala dosa, baik hal yang kecil kami rasa itu ya dosa kecil ataupun dosa besar, biarlah Engkau mengampuni kami, menyucikan kami, dan melayakkan kami untuk kami datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, Bapa kami yang setia, yang bersedia untuk menjadi Bapa yang menerima keberadaan kami dan mau mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Yesaya 43 ayat 25. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dan kita dengarkan petunjuk hidup baru, terambil dari Matius 10 ayat 37, saya akan bacakan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya
lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jemaat silakan duduk. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Shalom, selamat pagi Shalom. Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kita bersyukur di minggu yang terakhir di bulan Februari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Khusus mungkin beribadah bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan, menyembah Dia, Allah yang kudus. Holy, holy, holy. Suci,
Kudus. Kami mau menyembah dan memuliakan Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami siap memuji-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Mari sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, kita mau berikan salam senyum kepada saudara kita di kanan kiri muka depan. Ya. Kita naikkan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk membuka Alkitab kita. Kita mau bermazmur bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-145. Kita akan baca mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Mazmur 145 ayat ketiga sampai ayat yang ketujuh. Kita akan baca bergantian. Ayat yang ganjil kaum bapak yang membaca dan ayat yang genap kaum ibu yang membaca. Mazmur 145 ayat 3 sampai yang ketujuh. 3, 2, 1. Selalu Tuhan yang sangat puji dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu.
semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Amin. Engkau satu-satunya Sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. sebab Kaulah kebenaran yang kami pegang. Kau kebenaran yang Selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, sebab Tuhan sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Dialah satu-satunya alasan yang membuat kita hidup di dalam Dia. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar boleh menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami.
Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan bahwa Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kami mau bawa hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat Rencana-Mu indah dalam hidup. rencana-Mu indah bagiku.
seperti pujian yang kami nyanyikan, kerinduan kami adalah mengasihi Tuhan selama-lamanya, mengasihi Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami, mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Dan biarlah pujian yang kami nyanyikan bukan hanya sekedar kami nyanyikan, tetapi kami hidupi. Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kami dengar, melalui firman Tuhan yang kami baca, kami boleh berjalan bersama Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, dan semakin mengenal Engkau. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, hamba mohon Engkau mengurapi hamba, menyucikan dan melayakkan hamba, untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Berkati kami semua pada pagi hari ini yang datang beribadah, dan biarlah firman Tuhan boleh menguatkan penolong kami semua. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita sudah sampai pada minggu terakhir di bulan Februari. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita pujikan dulu, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Kami mendengarkan. Dan hiburlah kami. Dan hiburlah kami. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Memang banyak yang akan kita baca. Ya, kita akan baca, saya membaca ayat pertama, kemudian ayat kedua Bapak Ibu, kita berganti-gantian sampai ayat yang ke-19. Kepercayaan Abraham diuji, atau saya beri judul sendiri, kasih Abraham kepada Allah diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham menayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, dan memikulnya ke atas anaknya, sedangkan anaknya membawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu,
diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham meletakkannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam lubang. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham yang melihat itu Tuhan memuliakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersuara bagi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karena semua bangsa di dunia akan mendapat berkat karena engkau mengadakan firman-Mu. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Ya, saya diberi tema tentang ilah keluarga atau memberhalakan keluarga. Minggu lalu kita mendengar khotbah tentang berhala uang, ya. Uang menjadi berhala, sekarang keluarga menjadi berhala. Ya, Abraham sudah berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun waktu anaknya lahir, Ishak lahir. Ya, memang menurut pengertian manusia, hal ini mustahil. Orang 100 tahun, ya yang laki-laki 100 tahun sudah kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya kalau di YouTube itu ada, tapi enggak 100 tahun kakeknya ya. Ada 80 sama ya mungkin 60 tahun masih bisa melahirkan. Masih ada walaupun jarang. Tapi Abraham ini berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun waktu Ishak lahir. Dan memang Ishak ini adalah anak perjanjian ya. Di mana Abraham dan Sarah menunggunya bukan 2 tahun. Pada waktu dijanjikan kamu akan peroleh anak. Anak kandung berarti dari rahim Sarah ya. Dan juga dari Abraham, bukan dari orang lain. Ya. Bukan dari laki-laki lain. Dari Abraham dan Sarah, kamu akan melahirkan anak kandungmu sendiri yang akan diberkati menjadi berlimpah-limpah. Kalau kita membaca dari Kejadian 15 ayat 4 dan 6, keturunanmu akan seperti pasir di tepi laut. Ya. Keturunan dari anak kandungmu. Dan Abraham dan Sarah bukan menunggu 2-5 tahun, ya Ibu Widi menunggu anak 9 tahun mungkin ya. Tapi ini Abraham tuh 25 tahun. Mungkin pada waktu 10 tahun nunggu, waduh kok enggak dijawab. 15 tahun, belum ada tanda-tanda Sarah hamil. Tetapi mereka tidak putus asa menunggu janji Tuhan. 15 tahun, 20 tahun, 21. Mungkin kalau kita nunggu sampai sudah lebih lewat 10 tahun. Wes Tuhan aku wes sudah wes gak bisa lagi nunggu wes. Ya, putus asa mungkin ya. Tapi Abraham dan Sarah menunggu 21 tahun. Sudah sampai titik jenuh mungkin nunggu. 22 tahun, belum dijawab.
sampai 3 tahun lagi, 25 tahun baru Sarah melahirkan ya. 24 tahun Sarah hamil, kemudian 25 tahun tuh Sarah melahirkan Ishak. Ya, dari Abraham. Nah, setelah itu ya setelah berumur 127 tahun baru Sarah meninggal. Ya. Jadi Ishak sempat dibesarkan oleh ibunya. Dan tentu saja Bapak Abraham nih sangat mengasihi anaknya yang Tuhan berikan. Yang diberikan pada usia tua dan yang diberikan setelah 25 tahun nunggu. Begitu menerima anak ini, ya begitu anak ini lahir, mungkin menjadi tumpuan kasihnya. Ya. Dan mungkin setelah dia besar, nak kamu jangan pergi jauh-jauh. Nak kamu jangan melakukan tugas yang berat-berat. Kamu harus dekat dengan ayah. Nanti kenapa-kenapa ya. Bisa saja Abraham menjadikan Ishak berhalanya. Karena dia tumpuan hidupnya. Setiap hari dia pasti mau dekat dengan Ishak. Enggak boleh jauh-jauh. Dan mungkin enggak boleh ini, enggak boleh itu. Dan mungkin saja apa yang diminta Ishak dituruti. Apa yang bisa diberikan, wah Ishak minta ini, makanan ini, pasti dituruti ya. Kemungkinan besar Ishak bisa jadi berhalanya. Oleh sebab itu, ya, pada waktu Ishak sudah dewasa, berumur sekitar 25 sampai 37 tahun, Tuhan berkata kepada Abraham, kata-kata yang mengejutkan dia. Abraham, ya Tuhan, kirain kata-kata selanjutnya adalah aku akan memberkati anakmu, aku akan memberkati engkau. Tetapi tidak. Kata-kata yang Abraham dengar selanjutnya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Nah, yang Tuhan minta sesuatu yang di luar pemikiran Abraham sebenarnya. Dia minta anak tunggalnya yang Tuhan sudah berikan. Yang Tuhan sudah janjikan, kok diminta lagi? Dan dimintanya, korbankan itu di atas gunung yang akan kutunjukkan. Anaknya harus dibunuh sebagai korban bakaran, sebagai persembahan ketaatannya kepada Tuhan. Yang diminta gampang atau sulit? Kira-kira yang diminta Tuhan ini gampang atau sulit bagi Bapak Abraham? Wah gampang aja. Kita bisa ngomong gampang karena kita tahu cerita selanjutnya. Tuhan akan menggantikan. Tapi Abraham waktu itu hanya punya iman kepada Tuhan. Dia tidak tahu cerita selanjutnya apa. Tuhan mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau sangat kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Enggak gampang. Memberikan anak yang dikasihi untuk Tuhan dikorbankan berarti dibunuh. Berarti enggak akan ketemu lagi dengan anak itu. Kalau memang benar-benar Tuhan minta. Enggak ketemu lagi, dikorbankan dengan tangannya sendiri harus mengorbankannya. Bagaimana sikap Abraham? Ini yang luar biasa. Pada waktu saya membaca ini, sungguh saya boleh menghargai iman
dan teladan Abraham. Sekalipun Abraham sangat mengasihi anaknya yang tunggal itu, tetapi ia lebih taat pada Tuhannya. Ia lebih mengasihi Tuhan. Kita melihat dari mana kita tahu bahwa dia taat, dia mengasihi Tuhan. Keesokan harinya, enggak pakai ditunda. Dia enggak ngomong, Tuhan kalau boleh sak bulan lagi ya, aku tak lihat Ishak dulu sampai puas. Sebulan lagi, setahun lagi. Tetapi ini keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya atau pembantunya serta Ishak. Pagi-pagi dia sudah menyiapkan segala sesuatu yang perlu untuk dia dapat mempersembahkan Ishak anaknya. Dan kemudian dia berangkat. Dia sudah membelah kayu untuk korban bakaran. Kemudian dia berangkat. Dia berjalan berempat kalau di Alkitab ini ya. Mungkin memang hanya berempat. Dia dengan Ishak jalan sama-sama. Mungkin dalam perjalanan itu saking sedihnya tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulut Abraham. Tidak ada yang bisa dikatakan karena memang tidak ada yang dikatakan. Sampai Ishak tanya, Bapak setelah deket ya mungkin ngomongnya, Papa ini sudah ada kayu, sudah ada pisau api, terus mana korban bakarannya? Abraham tidak ngomong, kamu nak yang akan kukorbankan, enggak bisa. Dia diam dan dengan bijak dia katakan Allah akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan. Dia tahu kalau Tuhan yang minta, Tuhan juga akan menolong, memampukan dia untuk dia dapat mengorbankan Ishak. Dia berangkat, dia berjalan, kemudian dia katakan kepada bujangnya setelah hampir sampai tempat itu, kamu tinggal di sini, aku dengan Ishak akan sembayang, bukan mempersembahkan korban. Dia katakan, kami akan sembayang, nanti kami akan balik. Kami, walaupun tidak tahu benar enggak, kami akan balik. Tapi dia lebih mengasihi Tuhan. Dia lebih taat kepada suara Tuhan. Dia memikulkan kayu ke atas bahunya Ishak. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Keduanya jalan bersama-sama. Ya, tidak ada kata-kata lain selain kata-kata pertanyaan Ishak. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Dengan pasti, dengan iman, Abraham katakan, Allah yang akan menyediakan. Lalu, ya, sesampai di atas gunung itu, enggak diceritakan bagaimana drama selanjutnya pada waktu Abraham lihat Ishak anak kesayangannya. Tetapi sampai di atas gunung tuh langsung Abraham nyusun mezbah. Langsung menaruh kayu di atasnya. Langsung mengikat Ishak. Kok enggak berontak ya Ishak mau dikorbankan? Ya. Tidak. Dia diikat kemudian ditaruh di atas mezbah. Mungkin dengan pedih, tapi dengan besar hati. Aku mengasihi Tuhan. Aku taat kepada perintah Tuhan. Nah, tetapi ya saat heningnya,
Mungkin dilihat lagi mezbah itu, Ishak sudah ditaruh di atasnya. Dilihat lagi semua sudah disusun rapi. Dia lihat lagi mungkin Ishak itu dari atas kepala mungkin sampai kaki. Dilihat lagi, kemudian dia mengambil pisau. Dan siap untuk mengorbankan Ishak bagi Tuhan. Dia tahu yang minta ini Tuhan. Dia mengangkat tangan, kemudian dia mau menusukkannya pada Ishak. Tetapi tiba-tiba malaikat Tuhan berseru, "Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sebab telah ku ketahui bahwa engkau lebih mengasihi Allah." Ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan berseru kepada Abraham. Abraham, Abraham. Oh, dia dengar suara Tuhan tuh. Dek, 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 dek. Antara dek, dek. Antara senang, antara sedih, takut. Tetapi, ya Tuhan. Kalimat selanjutnya adalah kalimat yang melegakan dia. Ayat yang ke-12, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, karena Abraham lebih taat kepada Tuhan, lebih takut kepada Tuhan. Sekalipun dia harus mengorbankan anak yang dikasihi, orang yang dia kasihi, tetapi dia taat. Dia mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Oleh sebab itu Allah memberkati Abraham. Hubungannya dengan Ishak menjadi lebih baik. Karena Abraham melibatkan Tuhan dalam kehidupan Ishak. Kita tahu pada ayat selanjutnya, Abraham mendoakan untuk jodohnya Ishak. Dia tidak mengekang Ishak, oh jangan ini, jangan itu. Tetapi dia mendoakan jodohnya Ishak. Harus orang yang takut akan Tuhan. Harus dari keluarga, bukan dari keluarga orang kafir, tetapi keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan. Hubungannya dengan Ishak menjadi hubungan yang dapat menjadi berkat. Ayah yang menjadi berkat, bukan memberhalakan anak. Bukan mengasihi anak lebih dari yang lain. Seperti inilah yang Tuhan inginkan pada kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Agar kita lebih mengasihi Tuhan, lebih dari kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi, termasuk keluarga kita. Kita baca Lukas 14 ayat 25 dan 26. Kita akan baca bersama-sama. Lukas pasal 14. Ayat 25 dan 26. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki,
atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lah kok aneh ya? Untuk menjadi murid Tuhan, kok ada ayat ini? Harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya. Apa benar gitu? Kok kalimat bahasa Indonesia ini membenci? Harus membenci. Ini berasal dari kata Yunani. Arti membenci di sini seharusnya bukan kata membenci. Ditulisnya dalam bahasa Indonesia hanya membenci. Tapi mengasihi lebih. Ya. Artinya itu mengasihi lebih. Atau lebih mengasihi. Dalam keluarga tentu orang tua ada yang sangat mengasihi anaknya. Ya. Mungkin anaknya ini misalnya ada 3 anaknya, tapi 1 yang lebih dikasihi karena ada kelebihan. Atau suami yang amat sangat mengasihi istrinya karena istrinya ini cantik, kemudian mungkin ya mempunyai banyak kelebihan, ya lebih mengasihi. Dan kalau lebih mengasihi, kasih yang berlebih, itu menjadi kasih yang memberhalakan. Dia akan lebih mendengar kata-kata orang yang dikasihi. Lebih mendengar, terus hati lebih melekat kepada orang yang kita kasihi daripada mengasihi Tuhan. Orang yang memberhalakan atau orang yang mengasihi keluarganya lebih daripada mengasihi Tuhan, itu dapat dikatakan dia memberhalakan keluarganya. Itu bisa anak, bisa orang tua, bisa istri, suami, saudara. Ya. Karena kita lebih bergantung kepada dia, kita mendengar suaranya daripada suara Tuhan. Ada contoh seorang ibu yang dekat dengan keluarganya ya. Orang tua, saudara-saudaranya sebelum dia percaya Tuhan Yesus. Dia dekat. Setelah menikah, ibu ini sering dikunjungi keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya datang. Tapi setelah ibu ini percaya kepada Tuhan Yesus, setelah menjadi Kristen, orang tua dan saudara-saudaranya menjauhi. Ya karena kamu percaya Tuhan Yesus, kami enggak akan datang lagi. Coba kamu tinggalkan Tuhan Yesus. Coba kamu enggak usah percaya Tuhan Yesus. Ya kita akan tetap datang. Kita akan tetap menganggap kamu anak dan saudara. Tetapi ibu ini katakan, enggak, aku tetap percaya Tuhan Yesus. Ya ibu ini ada di tengah-tengah kita. Aku tetap mau percaya pada Tuhan Yesus. Sekalipun kamu tidak lagi menganggap aku sebagai anak. Sekalipun engkau tidak menganggap lagi aku sebagai saudara. Aku tetap mengikut Tuhan Yesus. Ya, sekalipun ibu ini tidak membenci keluarganya ya. Tapi dia katakan, aku tetap percaya pada Tuhan Yesus. Aku tidak tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, untuk beberapa waktu, beberapa tahun, memang keluarganya tidak mau menyapa, tidak mau lagi berhubungan, seperti mengucilkan, tidak perlu lagi kamu dianggap anak, tidak perlu lagi kamu dianggap saudara. Tapi setelah beberapa tahun, melihat perubahan hidup seorang anak Tuhan, keluarganya akhirnya kembali menerima. Ya, seorang yang tidak memberhalakan keluarganya, pada waktu dia menomorsatukan Tuhan, dia akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarganya. Bukan membenci, tetapi kalau kita menomorsatukan Tuhan, Tuhan akan memperbarui hati kita. Kita tidak
memberhalakan, kita tidak lebih mengasihi atau mendengar suara dari keluarga, orang tua yang dikasihi, tetapi kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hubungan-hubungan itu, hubungan keluarga. Ya, seorang remaja, pemuda, pemudi, jangan memberhalakan pacar ya. Pacar cantik, ganteng. Tapi tiap minggu diajaknya, gak usahlah ke gereja hari ini. Ini aku ada undangan ulang tahun. Minggu depan gak usahlah ke gereja, aku ada acara. Lama-lama jauh dari Tuhan. Atau kita lebih mengasihi Tuhan. Tidak, aku tetap ke gereja. Aku tetap ibadah. Kalau kamu gak mau lagi sama saya, ya silakan pilih yang lain. Berani gitu? Nah, kalau seorang yang mengasihi Tuhan, dia berani mengatakan tidak pada orang-orang yang menjauhkan diri, menjauhkan kita dari Tuhan. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, sehingga hubungan kita akan menjadi lebih baik. Ya. Kalau kita mempunyai ya orang-orang yang kita kasihi lebih daripada kita mengasihi Tuhan, itu merusak hubungan. Ya, merusak hubungan keluarga kalau justru kita memberhalakan keluarga. Ya, saya sangat mengasihi dua cucu saya, ya Dave dan Vincent. Saya senang sekali lihat mereka lucu ya, masih kecil nih lucu. Dan saya sangat bangga, saya sangat terhibur setelah Pak Sartono nggak ada. Tetapi saya sadar bahwa saya kalau tidak membatasi diri, saya bisa menjadikan cucu saya ini berhala saya. Saya akan terus mengikuti mereka kemana mereka pergi, karena saya mau dekat dengan dia. Oleh sebab itu saya katakan bahwa saya harus lebih mengasihi Tuhan. Saya tidak mau memberhalakan dua cucu saya sebagai pengganti suami ya. Kayaknya mau dia ke sana, waduh dia pergi seminggu. Saya kayaknya kehilangan gitu. Saya tidak mau. Tuhan, saya katakan, saya harus lebih mengasihi Engkau. Tetap fokus dalam pelayanan pada panggilan Tuhan, jadi saya tetap dapat fokus ya sekalipun dia pergi mungkin sebulan, 2 bulan, saya tetap fokus. Saya tidak mau diganggu kalau saya pelayanan ya untuk jaga cucu, walaupun kangen, ya saya nggak usah ke rumahnya atau dia nggak usah ke rumah saya. Dan Tuhan memberkati, saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Saya dapat mengasihi cucu saya dengan benar, tidak memanjakan, tetapi saya bisa menjadi teladan untuk membawa dia mengasihi Tuhan. Kalau minggu harus ikut siforsia, gitu. Harus bangun cepat. Ya tadi pagi karena saya nginep di sana, dia bangun cepat sama saya. Nggak tahu kalau di sini jadi ngantuk. Ya. Kemudian saya pernah mendengar kesaksian Ibu Mergi menceritakan tentang ibunya yang sangat dikasihi dan mengasihi keluarganya, lengket dengan keluarganya karena anak perempuan satu-satunya ya. Kemudian ya anaknya ini jadi dokter, keluarganya di Australia dan anak perempuan ibunya, Ibu Mergi ini kemudian mendengar panggilan Tuhan untuk tinggalkan Australia, tinggalkan keluarganya untuk ke Iran. Ya, Iran tuh fanatik ya, negara fanatik dari dulu, fanatik Muslim. Tetapi panggilan Tuhan lebih diutamakan. Sehingga dia rela tinggalkan keluarganya untuk pergi ke Iran. Dan akhirnya Tuhan memberkati
pelayanannya di sana dipertemukan dengan suaminya yang adalah hamba Tuhan, yang juga punya hati untuk orang-orang Iran. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kadang-kadang Tuhan menuntut sesuatu yang sulit. Kita harus melepaskan orang-orang yang kita kasihi, entah itu untuk pergi jauh, ataukah kita dimusuhi, karena kita mencari kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan memberkati setiap hubungan kita dipakai untuk menjadi berkat bagi mereka. Jadi jangan sampai kita mempunyai ilah keluarga yang Tuhan tidak kehendaki. Biarlah kita lebih mengasihi Tuhan daripada orang-orang yang kita kasihi, sekalipun untuk keluarga kita sendiri, anak, cucu, suami, istri, saudara. Jangan kita lebih mendengar mereka, lebih taat kepada mereka daripada kepada Tuhan. Tapi kita harus lebih mengasihi Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyediakan cerita-cerita yang indah dari firman Tuhan, teladan-teladan yang dapat kami ikuti dari firman Tuhan. Biarlah kami tetap mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Kami mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, memberikan waktu untuk Tuhan, sehingga hidup kami boleh diberkati dan dipakai untuk menjadi berkat. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk masa-masa prapaskah, di mana kami harus mengintrospeksi diri, supaya kami makin mengasihi akan Kristus yang sudah mengasihi kami. Dan kami berdoa untuk semua panitia yang mempersiapkan acara-acara prapaskah dan semua renungan pagi yang kami dengar selama 40 hari, supaya itu memberkati kami semua. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk semua pos PI di dalam menyambut Paskah. Berdoa untuk semua hamba Tuhan yang melayani dan juga semua jemaat yang akan juga memperingati Paskah, supaya semuanya semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini secara khusus untuk Ibu Yoke yang masih mengalami sakit dan sedang dalam masa proses kemoterapi. Engkau menolong, menguatkan, memberikan kesehatan, kekuatan kepadanya, juga penghiburan dari Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk Ibu Mona, Tuhan memberikan juga kekuatan, Engkau memberikan juga kesembuhan yang dari Tuhan. Biarlah Engkau menghibur, Engkau juga menolong supaya hari-hari di mana dia tetap bekerja, dia tetap melihat tangan Tuhan yang menopangnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Joy Yeremia, putra Bapak Denny yang berulang tahun tanggal 18 Februari, juga Christopher Marvel, putra Bapak Ayub yang berulang tahun tanggal 25 Februari. Biarlah anak-anakmu ini boleh bertumbuh secara fisik dan juga mereka bertumbuh dalam iman, percaya kepada Tuhan. Kau memberkati sekolahnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Erna yang berulang tahun tanggal 21 Februari. Engkau memberkati Ibu Erna dengan segala tugas pelayanannya, baik juga sebagai istri, sebagai ibu bagi Sarah. Engkau memberkati, Engkau memberikan kesehatan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Sarah yang sedang menyelesaikan skripsi. Engkau menolong dia untuk dapat menyelesaikannya tepat waktu. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Engkau berkati juga pelayanannya. Terima kasih ya Bapa.
Kami mau menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat kita akan Sebelum persembahan dijalankan, mari kita mendengarkan bersama Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sembahan dijalankan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan segala usahamu, di dalam pekerjaan dan segala usahamu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan segala usahamu, di dalam pekerjaan dan segala usahamu. Musik memuji Tuhan. Mari kita bawa Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami membawa sebagian untuk kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan sebagai ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk menopang pekerjaan Tuhan di dalam kita. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan sampaikan warna jemaat minggu-minggu ini. Yang pertama, informasi prapaskah dari Bapak Ibu dalam kurun tanggal 23 Februari sampai 6 April kita akan menerima renungan prapaskah itu dalam bentuk video yang akan di-sharekan kepada Bapak Ibu semuanya melalui WA. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin belum menerima
Bapak Ibu bisa langsung buka, karena ini semua di-upload di YouTube ya, Pak Agus, betul ya? Bapak Ibu bisa membuka di link YouTube-nya gereja kita, yaitu Misi Aletheia Community. Tetapi kalau Bapak Ibu mendapatkan share linknya di WA, Bapak Ibu langsung tinggal klik, akan langsung menerima video renungan pada hari itu juga. Jadi saya mengimbau untuk seluruh jemaat kita betul-betul memanfaatkan video renungan yang sudah disiapkan supaya kita memasuki Paskah nanti dengan sesuatu yang berkat yang baru dari Tuhan. Kemudian untuk minggu depan ini yang akan mempersiapkan renungan melalui video seperti daftar di atas, jadi mohon diperhatikan. Nah, selanjutnya untuk rangkaian menyambut Paskah, jadi masa Paskah 40 hari aja selama kita mengikuti renungan yang sudah disiapkan. Kemudian ibadah Kamis Putih tanggal 6 April, ibadah Jumat Agung tanggal 7 April, kemudian perayaan Paskah tanggal 9 April. Dan seminar dengan tema Sekali Selamat Tetap Selamat sudah ditetapkan, yaitu hari Sabtu tanggal 8 April. Mohon dicatat untuk jemaat meluangkan waktu pada hari Sabtu tanggal 1 April. Kemudian dalam seminggu ini yang berulang tahun ada Joy Jeremia putra Bapak Denny tanggal 18 Februari, Ibu Erna tanggal 21 Februari, Sarah tanggal 22 Februari, Marvel putra Bapak Ayub tanggal 25 Februari, Jemaat Gembala Sidang dan seluruh majelis mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta pada minggu hari ini. Terima kasih. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita akan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian Jumat. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi
lagi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, oh selamat sumber berkah. Amin. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh sejenak. Tuhan memberkati.